Halo semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga semua sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran di hari ini ya. Nah, sekarang aku mau kenalin diri dulu nih. Walaupun kita nggak bisa sama-sama main di rumah belajar, tapi kita harus tetap kenal satu sama lain ya. Kenalin, nama aku Marta Priskila Silvi sebagai salah satu pengajar di TIS. Nah, hal pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah hewan dan tumbuhan asli Indonesia yang terancam kepunahan. Coba kalian lihat gambar satu ini. Nah, kalian tahu nggak ini hewan apa namanya? Hewan ini namanya orang utan, atau biasa juga disebut pongo dalam bahasa Latinnya. Mereka biasa tinggal di hutan-hutan pedalaman seperti Kalimantan dan Sumatera. Itu untuk di Indonesia ya. Mereka juga suka banget makan yang namanya buah-buahan. Orang utan ini termasuk ke salah satu jenis kera besar dengan lengan yang panjang. Nah, rambut atau bulu dari orang utan ini memiliki warna coklat atau coklat kemerah-merahan. Banyak yang mengatakan bahwa orang utan itu adalah hewan yang pemalu juga manja. Nah, ini tuh dilihat dari ketergantungan orang utan terhadap ibunya, di mana dalam masa pertumbuhan orang utan pas kecil, biasanya mereka sangat tergantung dengan induknya dalam hal mencari makanan atau dalam hal belajar segala sesuatu. Nah, makanya bayi atau anak orang utan biasanya baru bisa hidup mandiri terlepas dari ibunya ketika berumur 7-9 tahun. Nah, tapi ada hal yang menyedihkan nih teman-teman. Jadi pada suatu data yang menyatakan bahwa populasi orang hutan di Indonesia itu hanya tersisa 14.600 individu, atau keadaan ini juga disebutkan sebagai tingkat kritis karena populasi mereka itu dalam 20 tahun terakhir ini makin terusan menurun. Nah, hal ini tuh kenapa sih bisa terjadi? Jadi banyak habitat orang hutan yang terancam karena adanya kebakaran hutan ataupun juga perburuan liar besar-besaran. Nah, misalnya anak orang hutan yang diburu atau diculik untuk diperjualbelikan, kemudian induknya ditinggalkan begitu saja. Juga kebakaran hutan untuk penanaman kelapa sawit, sehingga tempat tinggal orang hutan ini semakin berkurang atau semakin kecil. Tapi syukurlah ada Taman Nasional Gunung Leser yang berlokasi di Aceh. Nah, tempat ini adalah salah satu tempat di mana orang utan dilestarikan, dirawat, dan dilindungi sehingga mereka dapat hidup dengan aman. Ada satu lagi nih teman-teman, kalian tahu nggak nih bunga apa? Ini bunganya cantik banget ya. Jadi bunga ini namanya adalah bunga Edelweiss. Atau khususnya untuk gambar ini adalah bunga Edelweiss Jawa yang biasanya ada di pegunungan Indonesia. Nah, bunga ini juga memiliki nama lain atau dalam bahasa Jawanya disebut bunga senduro. Biasanya kita bisa ngelihat bunga-bunga ini di daerah-daerah pegunungan, terutama pegunungan yang berada di pulau-pulau Jawa. Nah, bunga yang satu ini tuh punya superpower keren banget loh, yaitu kemampuannya untuk tumbuh dalam waktu yang sangat lama. Atau pada datanya menyatakan bahwa bunga Edelweiss ini bisa tumbuh selama 10 tahun. Nah, makanya dari itu bunga Edelweiss ini seringkali diberi julukan sebagai bunga abadi. Secara ilmiah, hal ini dapat terjadi karena bunga Edelweiss memiliki hormon tumbuhan yang mencegah terjadinya kerontokan pada kelopak bunga ini. Makanya deh bunga Edelweiss tuh bisa terus-terusan tumbuh dan bisa terus-terusan mekar. Nah, keberadaan bunga Edelweiss ini juga makin jarang ditemukan atau makin sedikit. Kalian pada tahu nggak kenapa? Nah, cobaannya itu adalah banyaknya para pendaki gunung yang suka iseng nih membawa bunga ini sebagai oleh-oleh. Jadi bunga Edelweiss itu akan dipetik lalu dibawa turun gunung untuk dijadikan oleh-oleh. Bahkan ada beberapa tok
toko-toko yang terbuka di jalur pendakian gunung yang menjual belikan bunga Edelweiss sebagai oleh-oleh. Padahal ketika bunga Edelweiss itu dibawa turun, nah bunga ini malah akan layu dan pada akhirnya mati. Jadi bunga ini tetap harus ada di habitat aslinya atau tumbuh di sekitar daerah pegunungan itu. Nah, untung aja nih ada salah satu kawasan, yaitu Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur. Nah, kawasan ini telah diresmikan sebagai salah satu situs untuk melindungi bunga Edelweiss, di mana pertumbuhan bunga Edelweiss di situs ini sangat dijaga dan para orang-orang yang melewati situs ini tidak diperbolehkan untuk memetik atau merusak bunga Edelweiss yang ada. Nah, kita lanjut sekarang ke materi kedua, yaitu kemampuan benda dalam menghantarkan panas. Nah, jadi benda-benda di sekitar kita itu terbagi ke dalam dua sifat. Yang pertama yaitu konduktor, yaitu adalah benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, contohnya ada besi, ada logam, ada air juga, dan hal-hal lainnya. Nah, sedangkan kategori satu lagi adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik, atau kita sebut sebagai isolator. Contohnya adalah kayu, plastik, kain, dan lain-lainnya. Nah, bisa kita lihat di sini adalah gambar salah satu alat pemasak, yaitu panci yang biasa digunakan untuk merebus air. Nah, panci ini biasanya terbuat dari logam, makanya dia digunakan untuk memasak air yang membutuhkan sifat konduktor atau sifat penghantar panas. Tuh, bisa dilihat gambarnya. Nah, selanjutnya ini adalah kain. Nah, di mana kain memiliki sifat sebagai isolator, yaitu tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Makanya, kita bisa lihat di sini ada orang yang menggunakan sarung tangan berbahan kain untuk memegang panggangan kue ya itu. Nah, supaya kulit kita tidak kepanasan saat memegang panggangan kue yang baru keluar dari oven itu. Jadi panasnya terhambat oleh sarung tangan kain yang kita pegang ini. Nah, sekian penjelasan dari aku. Di sini ada beberapa latihan soal, semoga bisa membantu pembelajaran kalian ini. Dan apa yang belum jelas, aku mohon maaf, mungkin nanti bisa aku jelasin lebih baik lagi. Terima kasih.